Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Saudara-saudara, kembali saya akan menjelaskan pada hari ini terkait dengan sejarah tata hukum Indonesia, khususnya periodisasi pasca kemerdekaan. Saudara, sejarah tata hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Saudara-saudara, pasca kemerdekaan tentu saja ini ditandai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, sejak kita merdeka atau pasca kemerdekaan, tata hukum dan politik hukum Indonesia ini memang ada beberapa periodisasi yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah periodisasi masa tahun 1945 sampai tahun 1949. Saudara-saudara, sejak kemerdekaan 17 Agustus, bangsa Indonesia tentu saja menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang tidak lagi tergantung pada bangsa manapun, termasuk Belanda maupun Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Artinya sebagai negara merdeka, kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk sebenarnya kita punya kewenangan dalam menetapkan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kita yang memang ditetapkan satu hari sejak kita merdeka, yakni 18 Agustus 1945. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar yang ditetapkan tersebut itu menjadi landasan utama bentuk tata hukum dan politik hukum yang berlaku pada masa tentu saja setelah kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya bentuk tata hukum Indonesia pasca kemerdekaan, periodisasi 45 sampai 49 tersebut. Ketentuan ini bisa kita lihat di pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar yang menetapkan bahwa segala badan usaha, segala badan negara, dan peraturan yang ada itu masih terus berlaku sepanjang belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi itu kira-kira isi atau bunyi dari Undang-Undang Dasar yang mana dengan ketentuan pasal 2 aturan peralihan tersebut, saudara-saudara, dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki sebenarnya untuk menyelenggarakan negara ya tentu saja hukum Indonesia. Hukum-hukum yang dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Akan tetapi, saudara-saudara, berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan itu, kita tahu bahwa dalam satu negara yang masih transisi, negara yang baru merdeka, tentu saja tidak mudah kemudian otomatis membuat aturan-aturan yang bersifat baru sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan atau apa yang menjadi harus dilakukan oleh negara yang merdeka. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah ketentuan pasal 2 aturan peralihan tersebut itu memberikan ruang kepada kita untuk tetap memberlakukan produk-produk hukum atau tata hukum yang ada pada zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan bala tentara Jepang. Dan pasal 2 aturan peralihan ini menjadi dasar tetap diberlakukannya hukum-hukum kolonial tersebut. Tapi saudara-saudara dengan catatan. Catatannya adalah hukum-hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara mungkin ada pertanyaan, kenapa kemudian kita masih memperlakukan produk-produk kolonial tersebut? Saudara-saudara, pemberlakuan produk-produk kolonial tersebut itu pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk bagaimana agar tidak terjadi kekosongan hukum atau revakum. Saudara-saudara, hal ini penting sebagai satu bangsa yang baru merdeka dan akan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, maka tidak boleh ada kekosongan hukum. Nah, tentu saja sambil menunggu produk hukum yang baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, maka saudara-saudara, tata hukum yang berlaku pada periodisasi 45-49 itu adalah hukum-hukum kolonial, hukum-hukum penjajah Belanda, dan pada masa Jepang berkuasa yang
tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sepanjang dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kita belum membentuk peraturan-peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia pada periodisasi 4549 itu, maka pada periodisasi itulah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar menjadi acuan pemberlakuan produk-produk hukum kolonial Belanda dan Jepang. Baik, saudara-saudara, kita beranjak ke periodisasi pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau periodisasi 49 sampai 50. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada periodisasi 49 sampai 50, kita di Indonesia pada saat itu berlaku Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, saudara-saudara, pada saat berlakunya Konstitusi RIS ini, maka pada saat itu tata hukum yang berlaku adalah peraturan-peraturan atau hukum yang ada dari tahun 45 sampai 49 ditambah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang berwenang pada saat itu dalam kurun waktu 1949 sampai 1950 di bawah Konstitusi RIS. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat ketentuan di dalam Konstitusi RIS itu, maka kita bisa melihat sebagaimana pasal 192 Konstitusi RIS di sana menyebutkan bahwa peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku, tidak berubah, sebagaimana peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi tersebut. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pasal 192 Konstitusi RIS ini terlihat bahwa pada masa 49 sampai 50, tata hukum yang berlaku tetap saja memberlakukan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Dan landasannya adalah pasal 192 Konstitusi RIS ini. Artinya, peraturan-peraturan yang ada pada periodisasi sebelumnya, periodisasi 45 sampai 49, bahkan sebenarnya saudara-saudara, peraturan-peraturan pada masa pemerintahan kolonial yang diberlakukan juga pada periodisasi 45 sampai 49, di periodisasi 4950 ini, di periodisasi berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini, di Indonesia pun kita pada saat itu masih memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya atau produk-produk hukum sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi RIS. Nah, saudara-saudara, berbicara soal Konstitusi RIS ini, memang periodisasi ini periode yang sangat singkat, hanya kurang lebih 7 bulan 16 hari kita berada dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini. Sebelumnya dan berikutnya akan kembali kepada periodisasi 50 sampai 59. Nah, saudara-saudara, setelah Konstitusi RIS berlaku di Indonesia, maka berikutnya adalah pada periodisasi 1950 sampai 59, setelah Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku lagi, maka pada saat itu, saudara-saudara, tata hukum yang diberlakukan juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena pada masa 50 sampai 59, setelah Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, saudara-saudara, pada dasarnya tata hukum yang berlaku pada saat itu adalah tata hukum yang sudah berlaku sebelumnya ditambah dengan tata hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun waktu tahun 50 sampai tahun 59 sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Nah, saudara-saudara, di dalam Undang-Undang Dasar sementara itu, di pasal 142, itu juga menjadi dasar atau menjadi landasan bahwa peraturan-peraturan yang ada sebelumnya selama kurun waktu tahun 50 sampai 59 itu tetap diberlakukan, tetap dipergunakan, dan ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah pada saat itu, pada periodisasi 50 sampai 59 dengan diberlakukannya
konstitusi dengan tidak diberlakukannya konstitusi RIS kemudian beralih kepada Undang-Undang Dasar 1950 sampai dengan 1959. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah pasca kemerdekaan ini, tadi kita sudah membahas yang pertama itu periodisasi sejak Undang-Undang Dasar diberlakukan 45 sampai 49. Kemudian yang kedua adalah periodisasi 49 sampai 50, di mana berlakunya konstitusi RIS yang begitu singkat berlaku 7 bulan 16 hari. Kemudian tahun 50 sampai 59 itu diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Dan saudara-saudara, poin terakhir dari periodisasi pasca kemerdekaan ini adalah pada masa 1959 sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, periodisasi 59 sampai sekarang ini tentu saja ini yang kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 1959 dengan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli, saudara-saudara, maka Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudara, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari konteks inilah maka tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada periodisasi 50-59 yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi dengan, saudara-saudara, ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan inilah yang menjadi dasar diberlakukannya beberapa peraturan-peraturan atau produk-produk hukum sebelumnya sepanjang dengan catatan dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara, titik penting dari pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 adalah sejak dikeluarkannya Dekret Presiden Republik Indonesia tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Dekret Presiden tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang menyangkut atau ada beberapa hal yang terkait dengan substansi isi dari dekret presiden tersebut. Salah satunya adalah menetapkan pembubaran konstituante, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung sejak mulai hari tanggal penetapan dekret dan saudara-saudara pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan utusan golongan pada saat itu, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, dan kemudian, saudara-saudara, inilah beberapa isi dari dekret presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, Presiden Indonesia dan sekaligus merangkap Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebagaimana yang ada di dalam dekret presiden tersebut. Nah, saudara-saudara, kesimpulannya adalah pada saat kita berbicara soal tata hukum Indonesia atau kita bicara soal politik hukum Indonesia dari masa ke masa, dari zaman POC kemudian sampai pada periodisasi pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana politik hukum kita yang masih tetap memberlakukan undang-undang yang ada sebelumnya atau peraturan-peraturan yang ada sebelumnya untuk menghindar dari adanya kekosongan hukum atau revakum dan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum yang memang dibutuhkan sepanjang belum dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, berikut beberapa catatan penting terkait dengan sejarah tata hukum Indonesia pada masa kemerdekaan
yang tadi sudah saya jelaskan, dimulai dari periodisasi awal kemerdekaan, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bergerak lagi kita pada masa 45 sampai 49, kemudian 49 sampai 50 berlakunya konstitusi RIS, setelah itu kemudian tahun 50 sampai 59 itu berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, kemudian tahun 59 sejak dikeluarkannya dekret presiden sampai sekarang itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertemu dalam waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.